Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita kembali, kita mau datang kepada Tuhan. Kita berbuat bakti kepada Tuhan kita. Kita meminta kelayakan daripada Tuhan, untuk kita bisa berlayak menghampiri tahta yang kudus. Layakan kuhampiri tahta-Mu Tuhan, dan biarlah hidup kami terus berlayak di hadapan-Mu, dan biarlah kekudusan Allah melingkupi kami. Haleluya, puji Tuhan. Nyanyikan pujian ini, layakan kuhampiri tahta-Mu. Layakan kuhampiri tahta-Mu, layakan ku memuji sembah-Mu, layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Layakan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Layakan Tuhan, ku memuji sembah-Mu. Layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Basuh hati kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang melayakkan kami saat ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat yang indah Engkau berikan kepada kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, basuh hati kami, layakan kami hanya dengan kesucian dari Engkau. Kami bisa menikmati pribadi-Mu, hadirat-Mu, jamahan-Mu, lawatan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga rindu untuk memberikan syukur, pujian, pengagungan bagi Engkau. Kami rindu di ibadah ini pun Engkau membaharui kami, memberkati kami dengan kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar semua jadi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ini doa syukur kami, siap beribadah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sejemput semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita, satukan pikiran kita. Kita sama-sama hadir pada pagi hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Nyanyikan pujian ini. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus.
kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan Yesus, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan saat ini sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Besarkan namanya. Haleluya Yesus. Tuhan. Oh, Mulai sekarang dan selamanya. dari terbit matahari. Dari terbit matahari, Amin. Haleluya. sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Dari terbit matahari, Dari terbit matahari sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. puji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari besarkan nama Tuhan. Besarkanlah nama Tuhan, mulai sekarang dan selamanya. Sekali lagi katakan, puji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Besarkanlah nama Tuhan, mulai sekarang dan selamanya. Saat ini ku datang lagi. Saat ini, Amin. ku datang lagi. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. hari-hari telah kami lalui. Hari-hari telah ku lalui.
katakan, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Haleluya. Ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. mari kita bersorak haleluya pada Tuhan. Haleluya, Amin, haleluya. sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Lagi katakan, saat ini ku datang lagi. Saat ini Amin. ku datang lagi. Kepadamu Tuhan junjungan hidup kami. Kepadamu Tuhan junjungan hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, Ku puji namamu. puji namamu. Amin, haleluya. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Amin Tuhan. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. haleluya. Sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Amin Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Haleluya. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap kita pasti memiliki pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita mau datang kepada Tuhan, kita mau serahkan segala beban kita. Apapun yang kita rasakan saat ini, kita menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Oleh sebab itu, mari dalam hal apapun yang kita alami saat ini, kita tetap datang kepada Tuhan. Kita membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya, kita yakin bahwa kemenangan Dia akan terus anugerahkan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bila hati terasa berat, Amin Tuhan Yesus. tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia yang berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Oh amin, haleluya Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Oh haleluya Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi.
datang di altarnya. Mari kembali nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau yang berfirman Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. sujud di altarnya, Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Haleluya Yesus, ku terima anugerahnya. anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Oh, Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. mari katakan dengan iman, Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi dalam hidup kami Tuhan saat kami datang kepada Engkau, mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, berikan hati yang paling terbuka kepada Tuhan untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar nama Yesus yang selalu ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan namanya satu-satunya nama di atas segala nama dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan kita, nama Yesus. Haleluya. Bila hati kita, Amin. Haleluya Yesus. lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, Hanya ada satu, hanya ada satu harapan yang pasti, harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. hanya satu nama, oh, Hanya satu nama yang menggetarkan hati,
hanya satu nama yang menegakkan diri. Hanya satu nama, hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Yesus, oh haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu, hanya ada satu harapan yang pasti dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya ada satu nama, haleluya, hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya ada satu nama, oh haleluya Tuhan, yang menegarkan diri. Hanya satu nama, hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama, hanya satu nama, amin haleluya, yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Oh hanya namamu Tuhan, hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Nama Yesus, oh, nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati kami, Tuhan. Nama yang indah itulah nama Yesus. Haleluya. Nama yang kami muliakan, nama yang kami sanjung, nama yang begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik dan indah ini. Kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya puji-pujian kami naik ke hadirat-Mu Tuhan. Itulah sebagai persembahan kami, merupakan satu dupa yang harum bagi Tuhan. Tuhan disenangkan oleh pujian kami. Tiba saatnya Tuhan kembali, kami mau dengar lagi suara Tuhan. Kami mau dengar lagi firman itu
mengalir dalam kehidupan kami. Firman itu diberi bagi kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu untuk kami melalui kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kalaupun firman itu keras bagi kami, biarlah itu menegur kami untuk merubah sikap hati kami yang mungkin tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi firman itulah yang meneguhkan kami, firman itulah yang masuk dalam kehidupan kami, tertanam dalam hati kami yang terbaik Tuhan Yesus. Haleluya. Urapi hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat marifat Tuhan Kau beri dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang dipersiapkan, apa yang akan dikatakan oleh hamba-Mu, itu semua berasal dari Tuhan, berasal dari isi hati Tuhan bagi kami umat-umat-Mu yang perlu firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, urapan yang sama Engkau nyatakan bagi kami sebagai umat-umat-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat kita berbakti, memuji, membesarkan Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema cara menegur sesama yang berbuat dosa. Mari kita mulai, kita melihat Alkitab kita dan membuka pada Injil Matius, Matius pasalnya yang ke-18, Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan baca untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, Matius pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai 17. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Puji Tuhan, kita membaca ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjelaskan bagaimana cara kita menegur sesama yang berbuat dosa. Dalam kehidupan kerohanian kita, baik secara pribadi maupun secara persekutuan, secara kumpulan sebagai satu kesatuan di dalam Kristus, maka tentu dalam perjalanan kerohanian kita untuk semakin bertambah dewasa, untuk semakin bertambah hidup dalam kebenaran, untuk melayani Tuhan, maka mungkin kita bisa kembali berbuat dosa. Jadi dalam perjalanan kita, walaupun kita berusaha, ya kita tidak mau, ya tidak ada lagi keinginan, kita sudah berdoa, kita sudah dibaharui oleh Tuhan, supaya hati kita ini itu semakin maju, semakin bertambah benar, semakin bertambah kudus. Tetapi dalam perjalanan kita, ada saja saat atau ada saja hal di mana dosa itu bisa terjadi lagi. Baik pada kita temukan pada diri kita, ataupun mungkin kita temukan pada seseorang dalam persekutuan, di dalam gereja, dalam kumpulan orang-orang percaya. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, maka menegur seseorang yang berbuat dosa itu menjadi satu kebutuhan dari kita. Menegur kita, menasehati kita, menegur dan menasehati menjadi sesuatu yang sifatnya dibutuhkan. Karena ada kemungkinan bahwa baik diri kita sendiri maupun sesama kita
masih bisa berbuat dosa. Sehingga kita masih butuh ditegur, dinasehati, sehingga kita bisa meninggalkan dosa itu, menyadari bahwa kita berdosa, bersalah, dan kemudian meninggalkan kesalahan dan kekurangan itu. Lalu di sisi kita sebagai saudara-saudari seiman, maka kita melihat kalau tadi dari sisi bahwa kita masih bisa berdosa, dari sisi orang yang masih bisa berbuat dosa, maka dia menjadi satu kebutuhan. Adalah menjadi satu kebutuhan untuk ditegur supaya bisa meninggalkan dosa. Lalu dari sisi orang yang tidak berdosa, orang yang rohani, orang yang dia ketika dia berjalan, lalu kemudian dia bisa menjaga hidupnya tidak berdosa, maka menjadi satu tanggung jawab bagi dirinya untuk dia menegur seseorang yang berdosa. Jadi ketika kita dalam hidup berjemaat, dalam persekutuan ini, kita bisa mungkin bisa mendapatkan ada orang-orang atau ada rekan kita, sesama kita yang berbuat dosa. Bisa jadikan kepada kita. Atau mungkin kita mendapatkan, melihatnya. Maka menjadi satu tanggung jawab bagi kita yang tidak berdosa, yang kepada kita orang tersebut, saudara kita itu melakukan dosa, maka menjadi tanggung jawab bagi kita untuk menegur, memberitahu bahwa dia bersalah, memberitahu bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh sungkan, kita tidak boleh lepas tanggung jawab, karena itu merupakan tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau ada seseorang berbuat dosa kepada kita, atau kalau kita mendapatkan dalam hidup kita berjemaat, hidup kita bersama, ada dosa yang diperbuat oleh sesama kita, maka menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita untuk menegur. Dan kalau kita tidak menegurnya, maka itu menjadi satu kesalahan kita. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, baik di Yehezkiel pasal 33 ayat 1-10, di situ dijelaskan bahwa tugas kita adalah memperingati orang yang berdosa. Kalau kita tidak lakukan dan orang berdosa itu kemudian mati dalam dosanya, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita. Tetapi kalau kita kemudian menegur orang yang berbuat dosa dan dia kemudian bertobat, maka orang itu akan hidup dalam kebenaran. Dia tidak akan mati dalam dosanya. Tetapi kalau kita menegur dan orang itu yang berbuat dosa itu tidak mau bertobat, maka dia akan mati dalam dosanya, tetapi kepada kita tidak lagi dituntut pertanggungjawaban. Dan kalau kita melihat dalam Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 17, saya mengajak kita membuka Imamat pasal 19 ayat 17. Di situ dikatakan begini, Imamat pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-17, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi kalau kita melihat ya ada dosa yang diperbuat sesama kita, atau kemudian kita mendapati bahwa terlihat ya kita mengetahui dengan pasti dosa tersebut, maka adalah tanggung jawab kita untuk menegur orang tersebut supaya dia bertobat. Tetapi kalau itu kita tidak lakukan, Alkitab katakan itu akan menjadi dosa kita. Itu akan menjadi kesalahan kita. Itu akan menjadi kekurangan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak kita tidak menjadi seperti hakim begitu ya. Kita tidak menjadi ya orang yang menghakimi sana, menghakimi sini, tidak. Tetapi kalau kemudian kita melihat dosa itu dilakukan kepada kita, atau kemudian kita mengetahui dosa dari sesama kita itu, maka adalah menjadi tanggung jawab kita yang tidak berdosa, yang rohani, untuk membimbing orang tersebut, menegur orang tersebut. Dan menjadi kebutuhan orang yang berdosa untuk ditegur, dinasehati.
Karena kalau kedua hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lakukan, maka kemungkinan besar dengan pertolongan Roh Tuhan, dengan firman, maka orang yang melakukan dosa itu, yang berbuat dosa itu, dia akan kembali kepada jalan yang benar. Dia akan meninggalkan dosa yang dia perbuat. Karena itu, maka menjadi satu kebutuhan untuk ditegur. Menjadi satu tanggung jawab untuk kita yang rohani, yang tidak berdosa, untuk menegur orang yang berbuat dosa. Dan kalau kemudian kita lihat pada Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus, dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 19, Wahyu pasalnya yang ketiga ayat yang ke-19, mari kita membaca Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Tuhan Yesus sendiri menegur, bahkan menghajar. Barang siapa yang dia kasihi, barang siapa yang berbuat dosa. Apakah tujuan dari teguran dan hajaran dari Tuhan Yesus itu adalah untuk mempermalukan, untuk kemudian ya merendahkan orang itu, ya untuk kemudian ya menghancurkan nama orang itu, atau untuk misalnya ya mempermalukan dia di depan umum? Kan bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tujuan dari teguran, dan ini harus ada dalam hati kita, bahwa tujuan dari teguran adalah pertobatan orang yang ditegur. Jadi menegur itu bukan dengan tujuan mempermalukan. Menegur bukan dengan tujuan menghancurkan nama baik orang itu. Menegur bukan dengan tujuannya menghancurkan pelayanan orang itu. Tapi menegur, tujuan menegur yang kita lihat dalam Alkitab adalah supaya ada pertobatan. Supaya orang yang berbuat dosa meninggalkan dosa itu. Sehingga orang tersebut tidak terus di dalam dosanya dan akhirnya mati dalam dosanya. Tetapi supaya orang yang berdosa itu bisa bertobat dan beroleh perkembangan rohani dan beroleh berkat-berkat, beroleh keselamatan daripada Tuhan. Demikian juga bagi kita yang tidak berdosa, yang hidup, bisa kita menjaga diri kita, yang kita bisa kemudian bertumbuh di dalam Tuhan, maka menjadi tanggung jawab untuk kita untuk memberikan teguran. Lalu kemudian kita melihat bagaimana cara menegur sesama yang berbuat dosa. Kita kembali ke Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17 tadi. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Maka yang pertama dikatakan di situ, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi yang pertama ketika kita melihat saudara kita berbuat dosa, maka ini kan mungkin yang paling mudah dan paling kuat untuk kita mengartikan ya ayat ini, artinya kalau dia berbuat dosa terhadap kita. Kan kita bisa mengetahui orang itu berbuat dosa, kan kita nggak cari-cari dosa orang. Tetapi kan bisa jadi dalam hidup kita berjemaat, maka kita mendapati perilaku dari saudara kita, sesama kita saudara ya, orang-orang percaya, di mana perilakunya itu tidak pas, perilakunya itu tidak sesuai dengan firman. Maka kita harus memberikan teguran. Tetapi di sini dikatakan teguran itu sifatnya itu adalah antara kita yang kemudian mengetahui atau kepada kita dilakukan dosa itu, kepada mereka sesama kita yang berbuat dosa. Jadi hanya 2 orang tersebut. Jangan sampai kita tidak menyampaikan dosa orang tersebut, kekurangan orang tersebut, tetap kepada orang itu, ya langsung kepada orang itu, tetapi kita ngomong kepada si A, kepada si B, kepada si C, kepada si D. Kan bahaya sekali kalau ternyata itu bukan dosa.
Dan kemudian kita sudah menyatakan kepada orang-orang lain bahwa itu dosa. Misalnya kita berkata, ya, oh itu orang sombong. Saya ulurkan tangan, misalnya, ini kehidupan sehari-hari. Saya ulurkan tangan untuk berjabat tangan, tetapi dia tidak menerima uluran tangan saya untuk berjabat tangan. Lalu kita tidak tanyakan langsung kepada orang itu, tetapi kita ngomong kepada si A, itu, bapak itu, ibu itu, saudara itu, saudari itu sombong banget. Kemarin di ibadah, saya sudah ulurkan tangan, ya. Dia tidak membalas uluran tangan saya. Saya sudah senyum, dia buang muka. Padahal kita tidak memberitahu, mengkonfirmasi kepada yang melakukan itu, apakah benar seperti itu. Bisa jadi dia tidak sengaja melakukannya, atau bisa jadi dia fokusnya bukan pada kita. Ada sesuatu yang dia kejar, ada sesuatu yang dia perhatikan, dan kita kemudian menghakimi orang tersebut, menyatakan dia bersalah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau memang ada sesuatu dosa kita anggap tidak pas, kita anggap itu ada sesuatu kesalahan, ya, menurut kita itu ada kesalahan, saya tidak katakan bahwa itu belum tentu kesalahan. Ya, kalau memang itu suatu kesalahan, maka itu harus kita sampaikan kepada orang tersebut langsung. Tidak perlu menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain dalam tahap pertama ini. Atau seperti tadi saya katakan, bisa jadi ternyata kita salah. Kita lihat misalnya mungkin seorang pria berduaan, ya, dalam mobil, ya, dengan seorang wanita. Lalu kita tuduh bahwa orang itu, ya, kita tahu bahwa perempuan itu bukan istrinya. Misalnya kemudian kita tuduh, kita sampaikan dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau kemudian hal itu kita tidak langsung sampaikan kepada dia, kan menjadi bahaya. Kalau ternyata itu adalah adiknya yang kita tidak kenal, kan itu akan menjadi sesuatu fitnah. Sehingga kalau kita mendapatkan sesuatu, bisa jadi kita bukan merupakan dosa yang kita dapatkan itu, tapi kita sudah menganggap itu dosa. Maka firman Tuhan mengatakan harus kita sampaikan dulu kepada orang tersebut, supaya kita tahu duduk perkara dengan jelas perkara tersebut. Dan kalau memang itu adalah sesuatu dosa pun, maka kita tidak boleh sampaikan kepada orang lain sebelum kita sampaikan kepada orang yang berbuat dosa itu. Sehingga Alkitab katakan, sampaikanlah 4 mata. Jadi jangan ada orang lain. Tegur dia. Beri dia masukan. Karena sekali lagi, tujuan menegur bukan mempermalukan. Tujuan menegur bukan supaya orang semua, satu gereja, ya, satu persekutuan, satu kumpulan orang percaya itu menjadi tahu dosanya. Bukan. Kalau kemudian itu dikerjakan, maka kita menjadi salah. Kita menjadi berdosa yang menegur ini. Karena ternyata tujuannya bukan untuk pertobatan, tetapi mungkin mempermalukan dia. Mungkin untuk menjelekkan nama dia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, tujuan teguran itu adalah pertobatan, sehingga teguran itu tidak dilakukan dengan orang yang tidak tahu. Ya, jadi langsung saja antara yang tahu dosa itu dan yang berbuat dosa, antara orang yang kepada dia dosa itu dilakukan dan orang yang melakukan dosa tersebut. Itu yang pertama. Tetapi kemudian ayat Alkitab katakan, kalau teguran yang pertama itu di bawah 4 mata itu didengarkan, maka kita sudah mendapat orang itu kembali. Kalau dia berkata, iya bro, ya misalnya tadi saya katakan contoh-contoh, ya. Kalau misalnya kita mendapatkan, ya, bahwa orang itu misalnya tidak membalas uluran tangan kita, ya. Mungkin tadi saya katakan bisa jadi nggak seperti itu. Tapi kalau memang, ya, dia misalnya, ya, aku memang lagi kesal sama kamu. Aku memang, ya, ada menyimpan, ya, kekurangan yang kuanggap ada padamu. Atau mungkin dia aku memang, ya, aku nggak mau salaman dengan kamu, aku nggak level begitu bersahabat dengan kamu.
maka kan kita bisa kemudian berbicara, menyadarkan dia. Menyadarkan, memperbaiki prinsipnya, sikapnya. Tanpa mempermalukan dia, tanpa kemudian mengumumkan kekurangannya itu ke sana sini. Apa gunanya? Apa baiknya? Hal baik apa yang kita dapat ketika kita mengumumkan kekurangan saudara kita seiman, yang adalah bagian kita sendiri. Tetapi yang perlu kita lakukan ketika kita menegur, maka pastikan bahwa tujuannya adalah supaya ada pertobatan, supaya ada perbaikan, supaya jemaat kita semua bisa menanggalkan hal-hal dosa, supaya kita makin maju, makin dewasa di dalam Tuhan. Tetapi ketika teguran 4 mata itu tidak didengarkan, maka kita harus memanggil 1-2 orang saksi lagi. Jadi teguran berikutnya, kita sudah tidak datang lagi sendiri. Teguran berikutnya, maka apa yang dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, itu harus kita sampaikan kepada 1-2 orang saksi. Di dalam firman Tuhan, kita lihat Ulangan pasalnya yang ke-19 ayat 15. Ulangan pasal 19 ayat yang ke-15. Saya bacakan Ulangan 19 ayat yang ke-15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi kalau 1 orang saksi saja, misalnya memperkarakan, kemudian melaporkan kepada pemimpin rohani, kepada gembala sidang, dosa seseorang, maka itu tidak bisa diproses. Kalau hanya 1. Ini firman Tuhan katakan. Tapi kalau kemudian ada 2 atau 3 orang, itu baru boleh diproses. Itu baru boleh ya kita kemudian ya memanggil orang-orang yang terkait dan menyelesaikan itu. Dan prinsipnya sama, sesedikit mungkin orang mengetahuinya. Kecuali dalam proses itu, orang itu tetap tidak mau mendengar. Tetapi kalau dia mendengar, maka ya sudah, cukup 2-3 orang tersebut. Jadi ada 2-3 saksi yang memang mengetahui dosa orang tersebut, yang memang melihat ya, mengalami dosa orang tersebut, lalu ya mengetahui dengan pasti dosa orang tersebut ya, lalu kemudian 2-3 orang tersebut memiliki bukti-bukti tentang dosa orang tersebut, dan perkara itu sudah tidak disangsikan lagi. Perkara itu bisa kemudian diproses, dilakukan pemanggilan untuk memproses, menegur ya, membuat orang yang berdosa itu bertobat. Jadi tidak bisa hanya 1 orang yang kemudian menyaksikan dan kemudian hal itu diproses. Alkitab katakan begitu aturannya cara menegur. Kalau sudah 1 orang menegur, dia tidak mau mendengar, maka kita harus sampaikan kepada 2 atau 3 saksi. Yang orang itu pun mengetahui dosa tersebut. Yang orang itu pun ya Bapak Ibu Saudara-saudari mempunyai bukti tentang dosa orang tersebut. Dan itu harus diproses. Kita gereja tidak boleh mendiamkan dosa. Supaya apa? Kita hidup di dalam kekudusan. Supaya roh Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah kita. Tapi kalau dosa itu kemudian kita biarkan, ya, kita lihat, kita tahu dosa itu persis. Dosa itu terjadi pada diri kita, ya, dibuat kepada diri kita, lalu kemudian dibuat di depan mata kita, lalu kita berdiam diri. Ingat tadi, di awal sudah kita lihat dari firman Tuhan, maka jangan sampai kita kemudian berdosa, bersalah karena hal itu. Kita lihat, kita tahu, kita alami, ya, tapi kita diam aja. Kita tidak melakukan apa yang menjadi tugas kita. Jadi kalau teguran itu sudah dilakukan di bawah 4 mata dan orang itu tidak mau mendengar, maka bawalah 2
atau 3 orang, ya, bawalah 1 atau 2 orang saksi lagi untuk kemudian menegur orang yang berbuat dosa itu. Dan itu perkara kalau memang sudah dikatakan 2 atau 3 saksi, 2 atau 3 orang yang memang mengetahui, mengalami, ya, melihat sendiri dosa itu, mempunyai bukti terhadap dosa itu, maka perkara itu sudah kuat, tidak perlu disangsikan lagi. Tetapi kalau hanya baru 1, maka itu kita tidak bisa proses. Kita berdoa saja kepada Tuhan. Tuhan pasti membuka apa yang tertutup. Kalau memang orang itu tidak mau bertobat, pasti ada waktu Tuhan membuka, ya, dosa itu. Tapi kalau kemudian dengan teguran 1 orang, orang yang berbuat dosa, sesama kita yang berdosa itu, kemudian dia mau bertobat, maka kita sudah mendapat dia kembali dan kasus selesai. Sudah, jangan diumbar lagi, jangan ngomong sana sini. Tutup. Sudah selesai. Dan kalau kemudian 2-3 orang saksi itu pun tidak didengarkan, padahal itu kan sesuatu yang sudah jangan disangsikan lagi. Itu sesuatu yang sudah teguh, sudah mantap itu. Ya, sudah kuat itu. Keterangan 2-3 saksi menyaksikan hal yang sama dan memberikan bukti-bukti dari apa yang mereka punyai bersama. Punyai bersama atau punyai masing-masing. Bukti-bukti tersebut. Maka itu hal ketika itu sudah menjadi 2-3 dan mereka menegur, orang itu kemudian tidak mau untuk ditegur, maka 2-3 orang ini mereka tidak boleh berdiam, mereka harus naikkan lagi. Karena apa? Itu suatu perkara yang sudah teguh, sudah kuat, ya, sudah mantap. Itu harus diselesaikan. Lalu 2-3 orang itu menyampaikan soalnya kepada jemaat. Jadi kepada jemaat itu, ya, tentu kepada pemimpin jemaat lebih dulu disampaikan, ya. Ini sudah ditegur 2-3 orang saksi, ya. Lalu hal itu kita sampaikan kepada seluruh jemaat, kepada seluruh kumpulan, dan kemudian teguran itu diberikan atas nama kumpulan, persekutuan. Bisa jadi dibuat, ya, surat teguran. Itu tidak salah kalau kita lihat dari Alkitab ini. Atau bisa jadi pemimpin jemaat yang adalah pemimpin dari kumpulan, persekutuan, ya, kumpulan dari kita gereja, gembala kita, itu kemudian atas nama kita semua orang-orang percaya, ya, anggota gereja, anggota persekutuan itu, kemudian menegur orang itu. Menegur orang itu. Dan tegurannya bukan lagi dari 1 orang, bukan lagi dari 2-3 orang, tapi teguran itu adalah dari satu kesatuan, yaitu satu gereja, satu persekutuan, satu kumpulan orang percaya, mengatasnamakan teguran itu. Orang itu kemudian kan diketahui dosanya, diketahui kekurangannya. Sekali lagi, bukan untuk mempermalukan dia, bukan. Tapi untuk membuat dia kembali kepada jalan yang benar. Nah, tapi kemudian, ya, kalau memang urutannya tadi dilakukan, ya, kita berdoa berharap seperti di awal tadi saya mengatakan kalau kita melaksanakan tugas kita, kalau kita, ya, memenuhi kebutuhan orang yang berbuat salah, ya, sesama kita yang berbuat kesalahan, yaitu menegur, maka besar kemungkinan orang itu akan kembali bertobat. Tetapi andai kata hal ini terjadi, ditegur 4 mata tidak dengar, ditegur 2-3 orang saksi tidak dengar, 2-3 orang jemaat tidak dengar, ditegur atas nama satu kumpulan jemaat, atas nama gereja, atas nama kumpulan orang-orang percaya juga tidak mendengar, maka Alkitab katakan, kalau begitu, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi, dia bukan anggota jemaat. Karena kalau orang itu adalah anggota jemaat, maka dia pasti mendengar teguran jemaat. Dia akan mendengar teguran Tuhan, itu sudah dari Tuhan. Dia akan meninggalkan dosa. Tetapi kalau orang hidup dalam dosa, dia bukan anggota jemaat. Orang yang hidup dalam dosa bukan bagian dari kerajaan sorga. Jadi orang yang hidup dalam dosa itu kan adalah orang yang tidak mengenal Allah.
Dia sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan ya, kalau orang yang tidak mengenal Allah bisa jadi kan dia belum mendengar firman. Tapi ini dia sudah dengar firman, sudah disampaikan teguran 1 orang, 2, 3 orang, bahkan satu kumpulan jemaat atas nama ya, satu kumpulan jemaat, tetap dia tidak mau dengar. Artinya kan dia tidak mau dengar Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa memandang dia sebagai anak Tuhan? Bagaimana kita bisa memandang dia sebagai anggota kerajaan sorga? Tubuh Kristus, kalau teguran dari Kristus, teguran dari tubuh Kristus, teguran dari kita sesama anak Tuhan dia tidak dengar, berarti dia tidak mengenal Allah. Jadi mari kita pandang, kalau ada orang yang sudah ditegur ya tetapi tidak mau meninggalkan dosa, mari pandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga kalau kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, ayat yang ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi kalau kita mengatakan bahwa dia bukan lagi bagian daripada kita, anggota jemaat, daripada bahwa orang itu tidak mengenal Allah, maka sorga pun menyatakan hal yang sama. Karena apa? Kita kan melakukan berdasarkan firman dari Tuhan. Berdasarkan ketetapan sorga. Bukan ketetapan kita sendiri. Jadi pandanglah orang yang tidak mau ditegur itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita lihat artinya, betapa Tuhan menginginkan kehidupan kita semua itu dalam kekudusan. Tadi di awal saya sampaikan, bisa jadi kita masih mungkin, ya, bisa jadi kita masih berdosa. Tetapi kita tidak boleh tinggal dalam dosa itu. Ya, namanya manusia masih bisa hilap, masih bisa bersalah. Tetapi yang tidak bisa adalah kalau kemudian ya, ketika kita sudah disampaikan kesalahan kita, kita tidak meninggalkan kesalahan itu. Tetapi kalau kita bisa bersalah, tetapi kita sudah menerima teguran, lalu lembutkanlah hati kita. Tadi Tuhan Yesus katakan, karena itu di Wahyu pasalnya yang ketiga tadi saya baca ulang ya. Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang diinginkan dari teguran adalah, yang diinginkan Tuhan dari kita semua sebagai anggota jemaat Tuhan adalah bertobat. Hidup terus dalam pertobatan. Semakin kita buang itu hal yang tidak berkenan pada Tuhan, semakin kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengakhiri dengan satu ayat dalam Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat 19 dan 20. Yakobus pasal 5 ayat 19 dan 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jangan kita berpikir kalau kita tidak tegur dosa, itu artinya kita mengasihi dia. Tidak. Justru kita tidak mengasihi dia. Gak usah takut kalau dia marah, dia tersinggung. Siapa tahu ternyata banyak kali kan yang kita takutin itu tidak terjadi. Bisa jadi kan kemungkinan besar dia akan berterima kasih kepada kita. Dia akan ingat kita seumur hidup. Dia akan tahu kaulah saudaraku. Kaulah ternyata temanku. Mungkin ada waktunya seperti kita ya kayak apa ya, nggak disukai ya, kok ini orang negur-negur ya. Tapi kalau dia tahu bahwa teguran itu lahir dari kasih, lahir dari keinginan untuk jangan ada seorang pun kita anggota jemaat Tuhan yang binasa. Sehingga Yakobus katakan kalau kita bisa mendapatkan orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, maka kita menyelamatkan dia. Situ dikatakannya menyelamatkan jiwa orang itu hampir sama ya, itu sama harganya dengan ada orang yang tadinya tidak percaya lalu kita injili sampaikan firman dan dia menjadi percaya, itu sama dengan sukacitanya. Dari orang yang bersalah, kalau dia terus tinggal dalam kesalahannya, kan dia tidak akan selamat. Tetapi ketika kita sampaikan sebagai kebutuhan orang yang berdosa itu, sesama yang berbuat dosa itu, karena masih bisa kita berdosa, kita belum kebal, belum
belum imun ya terhadap dosa. Kadang-kadang ya kita masih bisa berdosa. Karena itu teruslah kita berjaga-jaga, berdoa, minta terus Roh Kudus, dan kalau kita berbuat dosa, ditegur, relakanlah hati kita dan bertobatlah. Maka kita akan lihat bagaimana kita sebagai satu gereja semakin hidup dalam kudus. Siapa tahu kita menjadi gereja sempurna. Karena apa? Hal-hal yang dosa itu ditegur dan dibuang dari kita. Sehingga semakin lama kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dosa, noda, celah, hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan itu dibuang dari kita. Karena apa? Ada teguran. Teguran firman Tuhan, tetapi juga teguran sesama kita, anggota jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan pujian, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin, amin, haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, 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 haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Amin, haleluya. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin, amin Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kau memberikan nasihat firman-Mu, teguran-Mu Tuhan, supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Supaya kami meninggalkan apa yang jahat, supaya kami bisa menjadi sama dengan Engkau dalam kebenaran kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang heran, yang besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau. Kami pakai waktu ini untuk bersyukur, berterima kasih Tuhan. Menyatakan komitmen kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, untuk meninggalkan kesalahan kami. Kami mengakui kami masih bisa berdosa. Ada waktunya, saatnya kami hilap Tuhan, kami salah Tuhan. Tapi kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau beri kami kesempatan memperbaiki diri. Dan kami pun berjanji, kami tidak mau tinggal dalam kesalahan itu. Kalau Tuhan sudah menegur, menasehati kami, kami ikuti teguran Tuhan, kebenaran Tuhan itu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin Tuhan, haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Amin, amin. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Amin, amin, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin, amin. Hanya itu kerinduan
kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. 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 Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk begitu banyak kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau sudah ampuni dosa-dosa kami. Engkau sudah keluarkan kami Tuhan dari kegelapan dosa. Dan sekarang kami berjalan dalam terang Tuhan. Dan semakin lama semakin terang sampai terang yang sempurna itu. Dan kami bersyukur juga ketika kami Tuhan berbuat salah. Ketika kami hilap, kami bersalah Tuhan Yesus. Engkau datang dengan nasihat-Mu kepada kami. Dengan lembut Engkau memberikan teguran, nasihat kepada kami. Bahkan lewat saudara-saudara kami, lewat gembala kami, lewat pemimpin-pemimpin di wadah di rayon kami Tuhan. Engkau memberikan teguran kepada kami. Sungguh kami bersyukur. Engkau mengasihi kami. Engkau tidak mau kami terus dalam dosa itu Tuhan. Sehingga Engkau memberikan teguran supaya kami meninggalkan yang salah itu. Kami memperbaiki diri kami. Karena itu bersyukur untuk firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau sudah berikan untuk kami beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan juga menerima berkat Tuhan lewat ibadah ini. Sertailah kami Tuhan dalam hari-hari yang akan kami lewati Tuhan. Setiap Tuhan pria yang ada, kiranya Engkau menyertai, memberikan kekuatan, kesanggupan yang daripada-Mu. Setiap wanita yang datang, yang beribadah kepada Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan Tuhan, kebijaksanaan. Berkatilah setiap suami istri yang datang beribadah dengan kasih satu dengan yang lain, dengan Tuhan saling mendukung satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain. Berkatilah setiap pemuda-pemudimu Tuhan Yesus, dalam pendidikan mereka, dalam karir pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, bahkan dalam pergaulan mereka. Kiranya yang terbaik Tuhan berikan kepada mereka Tuhan Yesus dalam pergaulan mereka Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak kami yang beribadah Tuhan, diberikan mereka pertumbuhan badan yang terbaik, diberikan kejeniusan dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan juga jaga, lindungi mereka Tuhan. Kami rindu mereka bertumbuh menjadi orang-orang cinta Tuhan, orang-orang yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Kiranya kami semua semakin maju di dalam Tuhan, semakin hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami doakan Bapa di sorga, biarlah Tuhan kami semakin Tuhan Yesus bertambah di dalam kebenaran Tuhan. Bertambah waktu, bertambah kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada yang dalam kebutuhan, dalam satu keperluan Tuhan, dalam satu masalah, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menolong, Tuhan memberikan mujizat. Kami tahu lewat ibadah ini Tuhan, maka ada mujizat, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan, kami akan terima berkat-berkat Tuhan. Karena itu dengan iman kami tadakan tangan kami. Kami akan terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terimalah Bapak Ibu Saudara-saudari, berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, dan persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata
Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.